Oke, kita mau ngomongin sesuatu yang gede banget nih. Jadi mulai tahun 2026, bakal ada perombakan total-totalan soal pengelolaan dana desa di Indonesia. Dan ini bukan sekedar utak-atik anggaran biasa ya, ini adalah sebuah pertarungan raksasa yang dampaknya bakal dirasain sama lebih dari 75.000 desa di seluruh negeri. Sekarang, coba deh, lihat angka ini. 58,03%. Mungkin kelihatannya cuma angka biasa kan? Tapi percaya deh, angka inilah yang jadi kunci buat memahami semua perubahan besar yang bakal kita bedah sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana bisa satu angka doang punya kekuatan buat mengubah nasib puluhan ribu desa? Yuk, kita buka kotak misteri ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan ungkap apa sih arti sebenarnya di balik angka misterius 58,03% tadi. Yep, bener banget. Angka 58,03% itu adalah porsi dana desa yang bakal dikunci. Artinya, dana sebesar itu udah ada posnya sendiri, nggak bisa diganggu-gugat sama desa. Sesuai peraturan Menteri Keuangan yang baru, dana ini dialokasikan buat satu program tunggal yang ditentukan langsung dari pusat. Jelas, ini artinya fleksibilitas desa buat ngatur anggarannya sendiri jadi berkurang drastis. Terus, program apa sih yang sebegitu pentingnya sampai nyedot lebih dari separuh dana desa? Nah, mari kita kenalan sama programnya. Namanya adalah Koperasi Desa Merah Putih, atau disingkat KDMP. Tujuannya ambisius banget, mau menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan mandiri di tiap-tiap desa. Nah, kalau kita lihat visinya, ini mulia banget kan? Program ini dirancang buat ngatasin masalah-masalah klasik di desa, menyediakan sembako murah, motong rantai tengkulak yang suka mainin harga, sampai kasih modal buat usaha kecil. Siapa coba yang nggak setuju sama tujuan-tujuan sebagus ini? Kedengarannya sempurna ya? Tapi, disinilah pertaruhan besarnya dimulai. Di balik semua niat baik tadi, ada mekanisme pendanaan yang, jujur aja, risikonya tinggi banget. Dan coba tebak, apa yang dijadiin jaminan? Ya, dana desa itu sendiri. Jadi gini cara kerjanya, coba bayangin ya, dana yang 58% itu dipakai buat bangun aset fisik, misalnya gudang atau toko. Tapi buat jalanin bisnisnya, buat beli barang dagangan, koperasi ini harus ngutang ke bank BUMN. Jaminannya, dana desa tahun-tahun berikutnya. Nah, ini bagian ngerinya. Kalau bisnis koperasinya macet dan gagal bayar utang, pemerintah pusat bakal langsung motong alokasi dana desa untuk desa itu di masa depan. Mekanisme ini namanya intercept. Analogi ini pas banget buat gambarin situasinya. Ini tuh kayak kita ngejaminin utang bisnis orang lain pakai gaji kita di masa depan. Kalau bisnisnya gagal ya udah, gaji kita yang dipotong. Setiap desa sekarang nanggung resiko atas keberhasilan sebuah unit bisnis yang bisa dibilang diatur dari pusat. Oke, seolah-olah pertarungan tadi belum cukup, ternyata masih ada lagi tekanan lain buat desa. Yuk kita lihat sisa dana yang mereka punya dan apa aja yang bisa mereka lakuin dengan uang itu. Ternyata, bukan cuma pembagiannya yang diubah, tapi total kue anggarannya secara nasional juga ikut menyusut loh. Turun dari 71 triliun di 2025, jadi sekitar 60,5 triliun di 2026. Jadi kuenya udah lebih kecil, cara baginya juga diubah. Dan dari kue yang makin kecil itu, nah ini dia pembagiannya. Lebih dari setengahnya langsung dikunci buat program KDMP. Artinya, desa cuma punya sisa kurang dari setengahnya buat ngebiayain semua kebutuhan vital lainnya. Kalau kita bagi rata sisa dana itu ke seluruh desa di Indonesia, rata-rata tiap desa cuma bakal pegang sekitar 273,7 juta rupiah. Kedengarannya gede? Tunggu dulu, ini buat setahun loh. Buat benerin jalan, kasih bantuan sosial, bayar operasional, dan masih banyak lagi. Kira-kira cukup nggak ya? Dan ternyata, sisa dana yang seuprit itu pun aturannya ketat banget. Udah wajib dialokasikan buat BLT, ketahanan pangan, sama stunting. Belum lagi, ada daftar panjang hal-hal yang dilarang dibiayai pakai dana itu, kayak honor aparat desa atau bangun kantor baru. Jadi, kebebasan desa buat nentuin prioritasnya sendiri, ya makin terkikis. Setelah ngelihat semua aturan main yang baru ini, kita jadi sampai ke pertanyaan paling fundamental. Ini sebetulnya soal apa sih? Ini adalah benturan antara dua filosofi pembangunan yang beda banget. Di satu sisi, kita punya semangat otonomi desa, di mana pembangunan itu bottom up, dari bawah ke atas. Logikanya kan, desa yang paling tahu apa yang mereka butuhin. Nah, di sisi lain, ada ambisi nasional yang sifatnya top down, dari atas ke bawah. Sebuah strategi yang seragam buat semua. Risikonya tinggi, tapi kalau berhasil, imbalannya juga katanya besar.
Ini pertarungan antara fleksibilitas lokal melawan kontrol terpusat. Pada akhirnya, cuma waktu yang bisa jawab, apakah eksperimen raksasa ini bakal jadi kunci kemakmuran buat desa-desa di seluruh Indonesia, atau justru jadi bom waktu utang yang siap meledak dan membebani ribuan desa di masa depan? Ini pertanyaan besar yang nasib desa-desa kita dipertaruhkan di dalamnya.